Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi tentang sifat-sifat logaritma, namun masuk ke dalam sifat yang ke-8. Untuk sifat yang ke-8, jika diketahui sebuah logaritma, tetapi hanya misalkan sebuah logaritma yang ada di ruas kiri saja. Bagaimana? Ini dapat kita uraikan menjadi numerusnya menjadi pembilang dan basis menjadi penyebut dengan membentuk basis yang baru, yaitu melakukan ada pendekatan. Nah, untuk lebih jelas, ada contoh sebagai berikut. Kita perhatikan soal berikut ini. Jika log 3 basis 2 itu sama dengan A, nyatakan log 3 basis 8 ke dalam A. Di sini kita mengetahui bahwa log 3 basis 2 itu adalah hasilnya A. Untuk dapat menguraikannya, maka kita gunakan sifat ke-8. Caranya sebagai berikut. Caranya adalah dari soal kita uraikan dan arahkan agar bentuknya menjadi log 3 basis 2. Oke, log 3 basis 8 sama dengan kita ubah menjadi uraikan bentuknya menjadi log 3 per log 8. Kemudian angka 8 dapat disederhanakan menjadi bentuk perpangkatan, yaitu log 3 per log 2 pangkat 3. Nah, di sini kita sudah membentuknya seperti yang ada pada sifat 8. Namun, PR kita adalah bagaimana caranya agar kedua bentuk logaritma ini memiliki basis yang sama. Karena yang diketahui adalah basisnya 2, maka kita dapat menambahkan logaritmanya dengan angka basisnya masing-masing adalah angka 2. Nah, perhatikan untuk penyebutnya. Log 2 pangkat 3 basis 2. Kita dapat mengubahnya menjadi bentuk sederhana, menjadi 3 di sini kan menjadi sepertiga ya. Kenapa sepertiga? Karena bentuk perpangkatannya ada di penyebut. Jadi sepertiga dikali dengan atau 2 log 3 per 1. Itu sama aja. Oke, 2 log 3 diketahui di soal, yaitu 2 log 3 adalah A. Jadi 1/3 dikali A atau hasilnya adalah 1/3 A. Itu untuk sifat ke-8. Cukup paham ya? Oke, kita akan masuk sifat ke-9. Ini mohon maaf terpotong, ini sebenarnya adalah angka 1. Bagaimana jika terdapat logaritma X basis B diinginkan di soal bahwa atau diketahui pada soal bentuknya adalah bentuk yang numerus menjadi basis, yang basis menjadi numerus. Maka kita dapat mengubahnya menjadi 1/, kebalikan dari bentuk logaritmanya. Untuk lebih jelasnya, misalkan kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama diminta tentukan nilai dari logaritma 8 basis 2. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan cara sifat yang ke-9, yaitu logaritma dari 8 basis 2 adalah 1/, logaritma 2 basis 8. Kemudian, arahkan agar memiliki basis dan numerusnya sama. Maka kita dapat menyelesaikan dengan seperti ini. Angka 2 supaya basisnya menjadi 8 adalah bukan 2 lagi yang kita tulis, namun 8 pangkat sepertiga. Mengapa sepertiga? Jika kita kembalikan kepada angka perpangkatan dari 2, maka hasilnya adalah angka 2. Bentuknya menjadi 1/, log 8 pangkat 1/3. Hasilnya nilainya akan sama dengan 2. Kemudian basisnya 8. Kita sudah mendapatkan hasilnya nih. Logaritma 8 basis 8 adalah 1/1/1/3. Nah, atau sama dengan, hasilnya adalah 3. Mudah ya untuk yang pertama. Untuk lebih memahaminya lagi, saya akan memberikan satu lagi contoh. Misalkan menentukan nilai dari logaritma 4 basisnya 64. Arahkan angka 4 ini untuk mendekati 64 atau sebaliknya. Oke. Caranya mudah sekali. Kita tulis dulu logaritma 4 basis 64 itu akan sama dengan 1/, logaritma 64 basis 4. Mana yang dapat bisa diarahkan untuk menjadi basis, untuk menjadi angka yang sama seperti basisnya?
yaitu 64 ya. Jadi, 64 itu merupakan 4 pangkat 3. Jadi, logaritma dari 4 pangkat 3 basis 4, kita selesaikan menjadi hasilnya 3 dikalikan ke depan menjadi 3 kali 1 ya. Jadi, 1/3. Hasilnya adalah 1/3. Kita masuk ke sifat ke-10. Sebenarnya sifat ke-10 ini harusnya ada di awal, namun saya jelaskan di akhir, tidak masalah. Yang penting kita tahu konsepnya. Jika ada perpangkatan dari logaritma, bentuk pangkat dari logaritma. Bentuk pangkat dari logaritma. Misalkan B pangkat logaritma X basis 2 itu sama dengan berapa? Iya, sama dengan X. Mengapa demikian? Karena seandainya saya memiliki contoh 2 pangkat logaritma 5 basis 2, maka hasilnya adalah 5. Contoh yang lainnya adalah 5 pangkat logaritma 5 basis 2, maka hasilnya adalah, iya, hasilnya adalah 5. Kemudian lagi, seandainya saya memiliki 7 pangkat logaritma 25 basis 7, hasilnya adalah 25. Jadi ini cukup diingat untuk sifat yang ke-10. Untuk mengingat sifat nomor 1 sampai dengan sifat nomor 10, silakan review kembali pada video-video sebelumnya. Terima kasih.